Selamat datang di Desas-Desus, tempat di mana kisah horor mistis bersejarah dihidupkan kembali. Jika Anda pecinta cerita seram dan misteri yang penuh dengan sejarah gelap, bergabunglah dengan kami dalam perjalanan menegangkan ini. Dukung channel kami dengan subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah menakutkan dan fakta mistis yang akan kami ungkap. Jadilah bagian dari komunitas kami yang berani mengeksplorasi sisi gelap sejarah. Malam yang sunyi, di sudut kota Purwokerto, berdiri sebuah stasiun tua yang dikenal dengan nama Stasiun Purwokerto. Stasiun ini memiliki sejarah panjang dan sebuah legenda yang membuat banyak orang merinding. Konon katanya, stasiun ini dijaga oleh hantu seorang wanita yang mengenakan gaun putih. Cerita-cerita mengenai penampakan ini sudah beredar sejak puluhan tahun lalu, dan banyak yang percaya bahwa ia adalah arwah penasaran. Hampir setiap malam, saat kereta terakhir telah meninggalkan peron dan suasana menjadi sunyi, beberapa orang melaporkan melihat sosok wanita dengan gaun putih mengembara di sekitar stasiun. Namun, mereka yang berani menyelidiki biasanya tidak pernah kembali dengan selamat. Suatu malam aku, sebagai seorang jurnalis yang tertarik dengan cerita-cerita mistis, memutuskan untuk mengunjungi stasiun Purwokerto. Aku ingin menyelidiki kebenaran di balik legenda hantu ini dan mencari tahu apakah ada penjelasan rasional di balik semua ini. Aku tiba di stasiun sekitar pukul 10 malam, ketika hanya suara kereta yang jauh dan angin malam yang terdengar. Suasana stasiun yang lama dan terlantar memang sangat menakutkan. Bangunan-bangunan tua dan lampu-lampu yang redup memberikan kesan misterius yang kental. Aku mulai menjelajahi area stasiun dengan senter dan kamera. Tak lama kemudian, aku menemukan ruang tunggu yang sudah lama tidak terpakai. Tempat ini sangat gelap dan penuh debu, seolah-olah waktu berhenti di sini. Saat aku mengarahkan kameraku ke sudut ruangan, tiba-tiba aku merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku pikir itu hanya perasaan, karena suasana yang menyeramkan. Tetapi aku mulai merasa seolah-olah seseorang sedang mengawasi. Aku mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan eksplorasi. Aku mendengar suara langkah kaki dari kejauhan, seolah-olah seseorang sedang berjalan di sepanjang rel yang sudah tidak terpakai. Aku memutuskan untuk mengikuti suara itu. Suara langkah kaki itu semakin jelas, dan aku mulai melihat sosok samar di kejauhan. Itu adalah sosok wanita dengan gaun putih. Seperti yang sering diceritakan, dia tampak sangat pudar, hampir seperti kabut. Ketika aku mendekat, sosok wanita itu berbalik dan menatapku dengan mata kosong. Hanya sekejap, namun matanya yang tidak memiliki ekspresi membuatku merasa sangat tidak nyaman. Aku berusaha berbicara, tetapi suaraku seakan tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, sosok itu menghilang seolah-olah ditelan oleh kegelapan. Aku terkejut dan memutuskan untuk kembali ke ruang tunggu, merasa bahwa aku sudah cukup melihat sesuatu yang aneh malam ini. Ketika aku sampai di ruang tunggu, aku melihat sebuah catatan tua yang tergeletak di salah satu kursi. Catatan itu tampaknya sudah sangat usang, namun tulisan di atasnya masih bisa terbaca. Tulisan itu adalah pesan yang berbunyi, "Hanya yang berani yang bisa mengungkap kebenaran." Aku merasa semakin penasaran, siapa yang menulis catatan ini, dan mengapa pesan ini sepertinya ditujukan untukku. Aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang sejarah stasiun dan wanita hantu yang selama ini menjadi legenda. Aku menemukan bahwa wanita tersebut adalah seorang penumpang kereta dari masa lalu yang tragis. Dia meninggal dalam kecelakaan kereta yang mengerikan di stasiun ini, dan arwahnya diyakini tidak tenang karena kematiannya yang tidak wajar. Namun, semakin aku menggali informasi, semakin aku menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan cerita yang selama ini beredar. Sepertinya ada bagian dari cerita yang sengaja disembunyikan. Kembali ke stasiun, aku mulai memperhatikan detail-detail kecil. Aku menemukan jejak kaki yang aneh di sekitar stasiun, dan yang lebih mengejutkan, beberapa tanda aneh di dinding yang tidak bisa kubaca. Aku mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar daripada hantu wanita ini. Mungkin ada sesuatu yang lebih gelap yang mengendalikan legenda ini. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di stasiun ini. Saat malam semakin larut, aku tiba-tiba melihat sosok lain di kejauhan. Bukan sosok wanita itu, tetapi sosok seorang pria tua dengan janggut putih. Sosok ini tampak seperti penjaga atau seseorang yang telah lama hidup di stasiun ini. Pria tua itu mendekat dan memperkenalkan dirinya sebagai Pak Jaya, seorang penjaga lama stasiun.
Dia memberitahuku bahwa cerita tentang wanita hantu itu hanyalah bagian dari strategi untuk menjaga orang-orang menjauh dari tempat ini. Menurut Pak Jaya, wanita hantu itu sebenarnya adalah tokoh fiksi yang diciptakan untuk menutupi kebenaran yang lebih gelap. Stasiun ini, katanya, memiliki rahasia besar yang telah lama tertutup dari publik. Aku sangat terkejut mendengar penjelasan ini. Pak Jaya menjelaskan bahwa ada praktik gelap yang dilakukan di stasiun ini pada masa lalu, melibatkan ritual-ritual yang sangat mengerikan. Dia menunjukkan kepadaku sebuah ruangan tersembunyi di bawah tanah stasiun yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Ruangan ini penuh dengan artefak-artefak misterius dan simbol-simbol aneh yang menunjukkan adanya praktik okultisme. Pak Jaya berkata bahwa arwah wanita itu sebenarnya adalah korban dari ritual-ritual tersebut, dan selama ini dia dipergunakan untuk menakut-nakuti orang, agar tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di stasiun ini. Dia juga memberitahuku bahwa sebenarnya tidak ada hantu di stasiun ini, tetapi energi gelap dari praktik tersebut telah menyebar dan menciptakan ilusi yang membuat banyak orang percaya bahwa ada hantu. Aku merasa bingung dan cemas. Apa yang selama ini aku yakini sebagai hantu ternyata adalah hasil dari sesuatu yang lebih sinister. Pak Jaya mengatakan bahwa jika aku ingin mengungkap kebenaran, aku harus mengikuti langkahnya dan mencari tahu lebih dalam tentang ritual tersebut. Aku mengikuti Pak Jaya ke ruangan bawah tanah dan melihat lebih dekat artefak-artefak yang ada di sana. Setiap benda seolah memiliki cerita dan energi yang sangat kuat. Pak Jaya memperingatkanku bahwa kami harus berhati-hati, karena energi ini bisa sangat berbahaya. Saat kami menyelidiki lebih dalam, kami menemukan sebuah buku tua yang berisi catatan tentang ritual-ritual gelap. Buku ini mengungkapkan bahwa stasiun ini pernah menjadi pusat dari sebuah cult yang melakukan berbagai praktik okultisme untuk mencapai kekuatan dan kontrol. Dalam buku tersebut, aku membaca tentang ritual yang dilakukan untuk memanggil entitas-entitas dari dimensi lain. Ternyata, wanita hantu itu bukanlah korban dari kecelakaan kereta, tetapi dari ritual yang dilakukan oleh cult tersebut. Pak Jaya menjelaskan bahwa ritual ini menciptakan ilusi dan energi yang kuat, sehingga siapa saja yang memasuki stasiun ini akan merasakan kehadiran hantu. Mereka yang berani mendekat biasanya mengalami gangguan mental atau fisik. Kami terus menyelidiki dan menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa ritual-ritual ini dilakukan untuk mengontrol kekuatan supernatural dan mempertahankan kekuasaan para pemimpin cult. Aku mulai menyadari bahwa cerita hantu wanita ini hanyalah cara untuk menutupi kebenaran yang lebih mengerikan. Pak Jaya mengatakan bahwa dia sudah lama berusaha untuk menghentikan praktik-praktik ini, tetapi kekuatan gelap di stasiun ini sangat kuat. Saat kami hampir selesai dengan penelitian kami, tiba-tiba ruangan bawah tanah mulai bergetar dan lampu-lampu berkedip. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat, dan Pak Jaya terlihat cemas. Kami berlari ke atas, tetapi pintu keluar terhalang oleh sesuatu yang tampaknya tidak terlihat. Energi di stasiun semakin menguat, dan aku merasakan ketegangan yang sangat kuat. Pak Jaya berusaha membuka pintu, tetapi tampaknya ada kekuatan yang menahannya. Aku merasakan kehadiran energi gelap yang sangat kuat di sekitar kami, seolah-olah sesuatu sedang mencoba menghentikan kami dari keluar. Di tengah kekacauan ini, aku melihat sosok wanita dengan gaun putih muncul lagi. Namun, kali ini dia tidak terlihat menakutkan, tetapi tampak sangat sedih dan putus asa. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang perlu diungkapkan. Wanita itu mendekat dan berbisik dengan lembut, "Bantu aku tidak bisa pergi sampai kebenaran terungkap." Suaranya sangat lembut dan penuh kesedihan. Aku merasakan bahwa dia bukanlah hantu jahat, tetapi seorang korban yang terjebak. Pak Jaya menjelaskan bahwa wanita itu adalah salah satu korban dari ritual, dan energi gelap di stasiun ini telah memanipulasi persepsi orang-orang tentangnya. Wanita itu sebenarnya hanya ingin agar kebenaran terungkap. Kami memutuskan untuk menyelesaikan ritual pemulihan dan mencoba untuk membebaskan arwah wanita tersebut. Kami menggunakan buku tua yang ditemukan untuk melakukan ritual pembersihan. Saat kami melakukan ritual, energi di stasiun mulai berubah. Suasana yang awalnya sangat menegangkan mulai mereda, dan aku merasa kehadiran wanita itu semakin tenang. Pak Jaya mengatakan bahwa ritual ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa energi gelap tidak kembali. Kami berhasil menyelesaikan ritual, dan aku merasakan perbedaan yang signifikan di stasiun. Setelah ritual selesai,
Aku kembali ke ruang tunggu dan melihat bahwa suasana di stasiun menjadi lebih tenang. Keberadaan wanita hantu yang sebelumnya menakutkan kini terasa lebih damai. Aku berbicara dengan Pak Jaya dan bertanya tentang masa depan stasiun ini. Dia mengatakan bahwa stasiun akan terus dijaga agar energi gelap tidak kembali. Dia juga berencana untuk membagikan cerita ini kepada publik untuk mencegah praktik-praktik okultisme di masa depan. Aku merasa lega dan puas karena akhirnya kami berhasil mengungkap kebenaran di balik legenda hantu wanita ini. Stasiun Purwokerto yang selama ini dikenal dengan cerita menakutkannya kini menjadi tempat yang lebih damai. Kembali ke rumah, aku mulai menulis laporan tentang penyelidikanku. Aku ingin memastikan bahwa semua orang tahu kebenaran di balik legenda ini dan mengingatkan mereka tentang bahaya praktik-praktik gelap. Laporan itu diterbitkan dan menjadi viral. Banyak orang yang terkejut dengan kebenaran di balik cerita hantu dan mengapresiasi usaha untuk mengungkap fakta sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke stasiun Purwokerto untuk melihat bagaimana keadaan tempat itu. Stasiun terlihat lebih hidup dan memiliki suasana yang lebih ceria dibandingkan sebelumnya. Aku melihat bahwa stasiun kini dikelola dengan baik dan memiliki program-program yang mendukung komunitas lokal. Terlihat bahwa perubahan positif telah terjadi sejak kebenaran terungkap. Pak Jaya juga tampak bahagia dengan perkembangan ini. Dia berterima kasih atas bantuanku dan merasa bahwa tugasnya sebagai penjaga stasiun kini lebih ringan karena energi gelap telah hilang. Satu hal yang menarik, aku juga menemukan bahwa stasiun ini menjadi tempat tujuan wisata yang populer. Banyak orang datang untuk mengetahui cerita asli di balik legenda hantu dan merasakan suasana stasiun yang baru. Aku mulai melakukan tur ke berbagai tempat untuk membagikan pengalamanku dan menjelaskan bagaimana pentingnya mengungkap kebenaran. Aku berharap cerita ini dapat menginspirasi orang lain untuk tidak mudah terpengaruh oleh legenda yang tidak berdasar. Suatu malam, saat aku kembali ke rumah, aku mendapat telepon dari seorang penggemar cerita horor yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang stasiun Purwokerto. Aku memberitahunya tentang perubahan positif yang terjadi dan bagaimana kebenaran akhirnya terungkap. Dia sangat tertarik dengan cerita tersebut dan meminta izin untuk membuat film dokumenter tentang pengalaman kami. Aku setuju dan bekerja sama dengannya untuk menyebarluaskan kebenaran di balik legenda hantu tersebut. Film dokumenter itu sukses besar dan mendapat pujian dari banyak orang. Banyak yang terinspirasi oleh cerita ini dan menyadari bahwa terkadang legenda dan mitos hanya merupakan bagian dari kebenaran yang lebih besar. Dengan adanya film dokumenter, banyak orang yang semakin sadar tentang bahaya praktik okultisme dan pentingnya menggali fakta sebenarnya di balik cerita-cerita mistis. Pak Jaya dan aku terus bekerja sama untuk memastikan bahwa stasiun Purwokerto tetap menjadi tempat yang aman dan positif. Kami juga melakukan seminar dan diskusi tentang praktik-praktik gelap dan bagaimana menghindarinya. Setelah beberapa waktu, stasiun Purwokerto menjadi simbol keberanian dan pencarian kebenaran. Banyak orang yang datang untuk melihat perubahan dan merasakan suasana yang telah diperbaiki. Aku merasa puas dengan hasil kerja keras kami dan senang melihat bahwa tempat yang dulunya terkenal dengan cerita hantu kini menjadi tempat yang dihormati dan dihargai. Suatu hari, saat aku sedang beristirahat di rumah, aku mendapatkan sebuah surat dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan salah satu anggota cult lama. Surat itu berisi permintaan maaf dan pengakuan tentang praktik-praktik gelap yang pernah dilakukan. Dalam surat itu, penulis meminta agar kami tidak menyebarluaskan lebih lanjut informasi tentang keluarga mereka dan berterima kasih karena telah mengungkap kebenaran. Aku merasa bahwa ini adalah langkah positif untuk mengakhiri siklus penderitaan yang telah berlangsung lama. Aku menyimpan surat itu dengan hati-hati, menghargai pengakuan dan permintaan maaf yang telah diberikan. Aku merasa bahwa kebenaran telah sepenuhnya terungkap dan bahwa semua pihak yang terlibat akhirnya dapat menemukan kedamaian. Stasiun Purwokerto kini menjadi tempat yang tidak hanya memiliki sejarah mistis, tetapi juga sejarah keberanian dan penegakan kebenaran. Aku merasa bangga telah menjadi bagian dari perubahan ini. Cerita ini mengajarkanku bahwa kadang-kadang apa yang kita anggap sebagai kebenaran bisa jadi hanya bagian dari ilusi yang lebih besar. Penting untuk selalu mencari fakta dan tidak mudah terpengaruh oleh mitos dan legenda. Dengan adanya pengetahuan baru dan pengalaman ini, aku melanjutkan karirku sebagai jurnalis, terus mengeksplorasi cerita-cerita menarik dan membagikan kebenaran kepada dunia.
Setiap kali aku memikirkan stasiun Purwokerto, aku merasa bahwa tempat itu adalah simbol dari kekuatan kebenaran dan bagaimana keberanian bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Aku juga sering berbagi cerita ini dalam seminar-seminar dan konferensi untuk menginspirasi orang lain. Aku berharap bahwa pengalaman kami bisa menjadi konten bagi mereka yang berjuang untuk mengungkap kebenaran. Saat aku merenung tentang perjalanan ini, aku merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk berkontribusi dalam mengubah sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang positif. Kebenaran di balik stasiun Purwokerto adalah pengingat bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada pencarian kebenaran dan keberanian untuk menghadapi ketakutan kita. Aku berharap cerita ini bisa mengajarkan kepada semua orang bahwa penting untuk tidak hanya percaya pada legenda, tetapi juga untuk terus mencari dan menggali fakta yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, aku akan terus mengenang stasiun Purwokerto sebagai tempat di mana kebenaran terungkap dan kejahatan dapat diatasi dengan keberanian dan tekad. Dan seperti yang aku katakan kepada setiap orang yang bertanya tentang pengalaman ini, kebenaran selalu akan menemukan jalannya, meskipun terkadang harus melalui kegelapan untuk mencapainya.